Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama agar nanti dalam pembelajaran ini kita bisa diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita memulai kembali. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya, selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa kalian jika ingin keluar rumah kalian harus menggunakan masker ya. Masker. Jangan lupa juga untuk apa? Mencuci tangan. Pakai sabun. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah, semuanya diberikan kesehatan ya. Semuanya hadir dan semuanya. Ya Bu. Mudah-mudahan tetap semangat belajar bersama Ibu di sini ya. Pada pertemuan hari ini, Ibu sudah mempublikasikan file mengenai ya, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Tujuannya apa sih kalian mempelajari materi ini? Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mendeskripsikan mengenai konsep dasar persamaan akuntansi dan juga kalian bisa menggolongkan akun-akun pada persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Masih ada yang ingat apa itu akuntansi sebagai sistem informasi? Mungkin Ya Bu. Ya, Lina siap. Akuntansi sebagai sistem informasi yaitu informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal Bu. Ya, baik. Bagus Lina aja. Bu. Iya. Terus juga karyawan jumlahnya ada berapa untuk apa? Bayar gaji Bu. Ya, bayar gaji. Pengeluarannya berapa? Aset kita berapa? Pengeluarannya berapa? Nah, di sini Ibu memberikan contoh ada beberapa perusahaan. Mungkin kalian yang di sekitar sekolah, kalau mau berangkat sekolah kalian suka lihat ini gambar di sini. Ini ada bengkel DFM, bengkel Duta Family. Ya. Kemudian di sini ada juga kios pulsa ya. Kalau kalian membeli pulsa ini depan sekolah kita. Kalian kalau mau beli pulsa pasti kesini beli butuh kuota. Nah ini perusahaan JNT ngirim paket dan sebagainya itu pasti butuh JNT dan lain-lain lagi. Sekarang ada Antareja, ada juga JNE dan lain-lain ya. Banyak sekali, mungkin ini yang sebagian contohnya saja. Kemudian ini tepat di depan gang sekolah masuk ke kelas sekolah kita, ini ada toko mebel Murah Jaya. Nah, yang Ibu pertanyakan di sini adalah dari foto-foto yang disajikan, apakah perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan informasi keuangan? Butuh tidak ya? Butuh ya tadi. Sebenarnya untuk apa sih mereka butuh informasi keuangan? Tahu duit masuk dan duit keluar. Ini Bu, dia harus butuh informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaannya mengalami keuntungan atau malah nanti jangan sampai rugi. Ya, kita harus tahu ya bagaimana perusahaan dalam keadaan untung atau keadaan rugi supaya perusahaan nanti bisa mengambil keputusan
langkah apa yang harus dilakukan jika perusahaannya hampir merugi. Sebelum merugi beneran ya, sebelum guru tikar, jadi kita harus evaluasi terlebih dahulu. Terus kalau misalnya maju, mungkin nanti kita bisa apa? Bisa buka cabang dan lain-lain di mana-mana lagi ya kan untuk perkembangan perusahaan. Nah, jika butuh, bagaimana cara mereka mendapatkan informasi keuangan tersebut? Nah, ini kalian nanti diskusikan di lembar LKPD-nya ya. Bagaimana diskusinya? Iya, Bu. Nah, ada kesulitan? Alhamdulillah lancar jaya. Udah dapat ya itunya buat diskusinya ya hari ini. Oke, ini lihat lagi nanti. Dilihat. Oh iya nanti saya ke. Iya, Bu. Oh lihat di situ kah? Ya. Kita kocok kita undi lagi. Baik, kelompok Wahida, silakan. Ya, kami dari kelompok 2. Mungkin bisa di screen itunya hasilnya. Saya mulai, Bu. Ya, ini punya Wahida ya, sudah dikirim ke Ibu ya. Nah, ini punya Wahida, udah ada. Nah, ini ya, tadi ya. Dari keempat gambar di atas, apakah perusahaan tersebut membutuhkan informasi keuangan? Kalau menurut kami, Bu, iya. Dan dari keempat perusahaan tersebut membutuhkan informasi keuangan, tetapi dari keempat perusahaan tersebut juga pasti membutuhkan informasi keuangannya yang berbeda-beda, tergantung jenis perusahaannya. Terus transaksi-transaksi yang timbul pada perusahaan tersebut, kemungkinan besar diantaranya adalah pembelian barang dagang secara tunai dan secara kredit. Ada piutang, ada penjualan barang dagang, dan persediaan barang dagang. Dan untuk perusahaan jasa, ada pembelian peralatan, pendapatan jasa, biaya beban, biaya atau beban, dan utang wesel. Kaitannya dengan persamaan akuntansi diantaranya yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, dan untuk mengetahui bagaimana perubahan modalnya atau perubahan ekuitasnya. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih, beri aplaus untuk kelompok Wahida. Baik, satu lagi kelompok berarti tadi ya, tersisa adalah kelompok Adnan. Silakan kelompok Adnan tampilkan. Ya, Bu, ini kami karena sudah di kelompok. Silakan, Ibu Lina. Jadi screen ya. Yang kelompok Adnan ini ya. Diskusi tadi yaitu dari yang disajikan transaksi-transaksi apa saja yang timbul pada perusahaan tersebut. Apakah transaksi tersebut bisa digolongkan dalam penggolongan akun dan apa kaitannya dengan persamaan akuntansi? Ya, menurut kelompok kami, transaksi yang timbul pada masing-masing perusahaan tersebut kemungkinan besar di antara yang timbul transaksinya, yaitu yang pertama adalah pembelian barang secara tunai, pembelian barang secara kredit, piutang, penjualan barang dagang, persediaan barang dagang. Sementara untuk perusahaan jasa diantaranya yaitu pembelian peralatan, pendapatan jasa, biaya beban, dan utang wesel. Kaitannya dengan persamaan akuntansi yaitu untuk mengetahui laba rugi perusahaan, laba atau rugi, perubahan modal. Di sini ada persamaan ini pengertiannya ya, konsep dasar akuntansi. Dan ada juga di modul kalian ini konsep dasarnya jadi ini ya, aset sama dengan liabilitas ya, kemudian juga ekuitas dan juga beban dikurangi pendapatan dikurangi beban. Jadi ini aturannya kalau kita mau mendapatkan informasi keuangan
ya, khususnya dengan menggunakan konsep dasar persamaan akuntansi. Jadi kita harus tahu intinya dulu, kita golongkan asetnya, golongkan liabilitasnya, ekuitasnya, dan juga pendapatan dan bebannya. Baru nanti kita bisa mengetahui bagaimana arus kasnya, uang yang masuk dan keluarnya, berapa jumlah beban yang dikeluarkan. Kalau misalnya beban lebih banyak daripada pendapatan, bagaimana nanti perusahaan? Rugi Bu, rugi. Rugi Bu. Ya, bagus. Perusahaan tentu akan rugi. Lebih besar pasak daripada tiang ya, gitu ya. Nah, oh ya, tadi Ibu sudah tampilkan ya mengenai jenis-jenis perusahaan. Nah, ada ya perusahaan JNT dan juga bengkel. Jangan lupa untuk kalian tetap menggunakan produk-produk Indonesia ya. Jadi jangan pakai kebanyakan produk luar ya. Cintailah produk Indonesia. Jadi kalian datangilah perusahaan-perusahaan atau misalnya belilah barang-barang dari perusahaan-perusahaan yang dari asli Indonesia. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini? Nah, ini ya sudah digolongkan asetnya. Tidak Bu. Ya, nah, apa itu aset? Sudah ada juga di modul kalian dan juga di bahan materi PPT ini sudah Ibu masukkan. Oke. Ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Bu, tidak ada Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu minta Dedi untuk membuat kesimpulannya. Silakan Dedi. Ya, menurut saya, tapi kan kesimpulannya yang saya tangkap bahwa persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi harta harus sama dengan hutang plus modal, atau bahasa lainnya aset sama dengan liabilitas kemudian modal. Jadi hutang dan modal harus dibelanjakan untuk mendapatkan harta. Jadi harta, aset-aset itu yang dibelanjakan dari modal dan utang itu harus sama. Nah, seperti itulah kesimpulannya, Bu. Ya, terima kasih Dedi. Berikan aplaus untuk Dedi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kalian bisa menggunakan persamaan dasar akuntansi ini atau konsep dasar persamaan akuntansi ini untuk mengontrol bagaimana keuangan kalian. Kan suka ada ya di antara kalian diberikan uang jajannya itu 1 bulan sekali untuk 1 bulan kalian ya. Nanti kan orang tua suka menanyakan ya, Ibu kasih uang 3 juta nih, kalian pakai apa saja? Di tengah jalan sudah keluar. Nah, kalau kita sudah membuat pencatatan persamaan akuntansi atau kita buat catatan keuangannya, kita bisa mempertanggungjawabkan dan menginformasikan apa saja yang sudah kita gunakan. Tentunya tidak boleh lebih besar atau lebih kurang nanti hasilnya ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai analisis transaksi kepada persamaan akuntansi. Nanti kita analisis transaksinya seperti apa, kita masukkan ke kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, silahkan kalian download nanti di Google Classroom-nya mengenai materi yang akan dibahas minggu depan. Dan jangan lupa ya, untuk kalian silahkan dibuka Google Classroom-nya ya. Dan kemudian kalian diskusikan ini. Tadi sudah diisi yang ini, kalian juga kerjakan untuk materi evaluasinya. Ini sudah ada di sini. Silahkan kalian isi di sini ya. Nah, ini pertanyaannya, silahkan diisi di kolom komen saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Jika tidak ada, Ibu tutupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, silahkan Adnan Majid dipimpin doanya. Ibu, terima kasih Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah, puji syukur pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih partisipasinya. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Nantilah di depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan besok.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang.